Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Iriansyah dari kelas PI 6C. Dan ini saudara saya. Muhammad Yusril Caksono dari Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tarbawi kepada saudara saya yang sudah diamanatkan atau ditugaskan oleh Bu Haji Bibik Nabilatul Fauzia LCMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga para tabi'in dan tabiatnya, hingga seluruh kita umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki materi hadis, materi hadis, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Yaitu hadisnya ma unzilallahu da'a illa unzila lahu syifa, yang artinya Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan pasti ada obatnya. Maksud dari hadis ini yaitu jika kita terserang penyakit atau semacamnya, kita harus yakin kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah pasti ada obatnya, dan kita pun harus bersabar karena penyakit ini itu ujian atau cobaan dari Allah untuk meningkatkan keimanan kita. Terus maksud dari penyakit yang ada dalam hadis tersebut tuh, penyakit itu ada 3. Yang pertama penyakit rohani, penyakit hati rohani, jasmani, sama penyakit jiwa. Apa yang maksud dengan penyakit hati itu yaitu melemahnya keimanan seseorang. Jadi penawarnya itu yaitu kita harus mendekatkan diri, terus mengikuti kajian-kajian yang ada di masjid gitu ya. Terus yang kedua tuh ada penyakit anggota tubuh seperti ya penyakit biasa, flu, batuk kayak gitu. Itu ya obatnya pasti ada dari dokter. Obat yang selain dari dokter itu ada juga seperti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama itu ada jahe, ada dalam surat Al-Insan ayat 17. Terus yang kedua ada madu. Yang kedua itu madu ada terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 69. Terus yang ketiga ada buah delima, terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 68 sampai 69. Nah, seperti itu. Terus nilai pendidikannya itu yaitu kita harus bersabar jika Allah memberikan penyakit kepada kita, karena penyakit itu ujian dari Allah supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, tidak lupa kepada Allah. Nah, dari nyambung dari penyakit pasti ada obatnya, seperti sekarang aja kayak wabah virus corona yang booming sekarang. Nah, dari wabah virus corona itu Allah tidak mungkin menurunkan wabah virus corona tidak beserta dengan obatnya. Pasti ada obatnya ya, cuma belum ketemu sama ilmuwan-ilmuwan. Tapi ya balik lagi, padahal seperti yang Allah sebutkan dalam Quran itu harusnya 3 itu ya, jahe,
buah delima sama madu. Padahal itu aja obat-obatannya yang sudah Allah katakan. Terus dalam apa sih yang dalam wabah corona ini tuh supaya kita tidak terkena wabahnya itu diberlakukannya lockdown ya, diberlakukannya lockdown. Ada zaman pada Nabi Muhammad juga diberlakukannya lockdown, yaitu ada dalam hadisnya seperti ini ya, seperti ini bunyinya, yaitu iza sami'tum bita'un bi ardi fala tadkhuluha wa iza wafa'a bi ardi wa antum biha fala takhruju minha, yang artinya jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendekatinya atau janganlah kalian memasukinya. Jika kalian sudah di tempat tersebut, jika kita sudah berada di tempat tersebut, janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Maksudnya apa? Kita misalkan dari luar tidak boleh ke dalam, tidak boleh memasukinya. Kenapa? Supaya kita tidak tertular. Nah, jika kita sudah di dalamnya, tidak boleh keluar, itu supaya kita misalkan orang-orang yang di dalam itu tidak menularkan kepada orang-orang yang di luar, seperti itu. Karena seperti inilah yang diberlakukannya lockdown ya, supaya tidak tertular kayak gitu. Terus nilai pendidikannya itu yaitu seperti contohnya dalam keadaan lockdown ini sekolah tuh diliburkan gitu ya, kayak menimba ilmu kayak gitu diliburkan, semua pekerjaan semua diliburkan. Nilai pendidikannya itu jika kita ingin mencari ilmu bukan di dalam sekolah atau ruangannya saja ya, kita bisa mencari di luar seperti ikuti kajian atau mengikuti pengajian-pengajian yang ada. Itu juga kita bisa disebut ilmu ya, bisa mencari di Google atau apa, itu bisa mencari ilmu sendiri, tidak harus di sekolah. Terus mendekatkan diri juga kepada Allah, supaya kita terhindar dari virus ini gitu ya. Terus bagaimana jika sudah terkena gitu ya, sudah terkena penyakit wabah seperti itu. Nah, jika misalkan kita sudah terkena wabah penyakit seperti itu, virus corona lah ya, kita harus mengisolasikan diri atau mengkarantinakan supaya tidak menularkan kepada orang banyak atau keluarga kita. Nah, ada dalam hadis juga tertera bagi orang karantina supaya orang yang sakit itu diisolasi atau dikarantina, yaitu berbunyi la turidul mu'rido alal musibah, yang artinya janganlah kalian mencampur baurkan yang sakit dengan yang sehat. Tuh di sini juga sudah jelas supaya kita mengkarantinakan diri supaya tidak menyebarluaskan wabah ini kepada orang-orang banyak seperti itu. Terus nilai pendidikan yang bermula di sini bisa disimpulkan yaitu seperti ingat-ingatlah tentang kematian lah ya, supaya apa ya, pokoknya ingat-ingatlah kita tentang kematian, jangan berleha-leha walaupun kita sedang sakit. Tapi kita juga ya harus optimis supaya sembuh kan ya, supaya sembuh kan. Psikologi menurunkan wabah penyakit tidak mungkin tidak ada obatnya, pasti ada obatnya gitu. Terus habis mengkarantina nih, jika misalkan kita dikarantina terus kita teman kita teh udah lockdown, atau enggak teman kita karantina, kita teh udah lockdown diem di rumah, kita belum terkena penyakit nih, tapi walaupun di lockdown juga diem di rumah, kita tuh tetap terkena gitu ya, yaitu udah takdir dari Allah, itu udah kehendak Allah. Walaupun kita tidak dekat-dekat sama orang yang terkena wabah itu udah takdir, walaupun kita diem di rumah juga. Kenapa? Ada hadisnya ini,
penyakit menular itu ada takdir, yaitu yang berbunyi la adwa wala sofaro wala hamatan, yang artinya tidak ada penyakit menular dan tidak ada safar atau kesialan di bulan Safar, dan tidak juga hama atau burung hantu. Maksudnya tuh ya intinya mah takdir gitu. Walaupun kita diem di lockdown di rumah, terus kita nggak pernah keluar, kita nggak terkena penyakit, tapi ujung-ujung kita terkena, ya itu udah takdir dari Allah. Terus nilai pendidikan moral itu ya kita harus mempercayai takdir. Kenapa? Karena sudah tertera dalam rukun iman ya, rukun iman yang terakhir, kodo dan kodar. Nah itu kita harus percayai. Kalau tidak percaya ya kita kafir gitu ya. Terus ada lagi, jika nih kan itu udah takdir nih, jika kita terkena wabah, nih kan kita orang Islam, jika kita terkena wabah, itu tuh wabah itu bukan suatu ancaman atau ajab ya buat orang-orang mukmin mah gitu, kayak seperti kita Islam. Itu tuh malahan terkena wabahnya itu kita termasuk kita mendapatkan rahmah ya gitu, mendapatkan rahmah dari Allah. Kenapa? Karena dalam hadis tertera di sini yang berbunyi annahu karena azaban yab'atuhu Allahu ala man yasha'u faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaisa min abadi yaqut tauna fayam kusu fi baladihi sabiron ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mislu ajri syahid, yang artinya dahulu tahun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi tahun itu wabah itu siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin seperti kita gitu ya. Kalau ada wabah itu bukan ancaman, bukan siksaan, itu bagi orang mukmin mah itu rahmat. Terus tiada seorang hamba yang tertimpa taun atau wabah kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Jadi kan kalau yang terkena itu kita mendapatkan rahmat. Gimana orang mukmin yang tidak terkena? Nah, prinsipnya wabah itu bukan untuk orang mukmin, sebenarnya itu wabah itu ancaman untuk orang-orang yang melenceng dari aturan Allah. Nah, kalau yang terkena orang mukmin masuknya itu bukan apa ya? Bukan siksaan ya, bukan ancaman, jadi melainkan rahmat. Kalau yang terkena tuh, kalau yang tidak terkena mah ya nggak apa-apa, itu justru lebih bagus ya. Terus nilai pendidikannya itu ya apa ya, supaya mati syahid ya, tadi syahid. Nilai pendidikannya itu supaya ya intinya mah kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah ya, pasti sama aja lah. Kalau tentang wabah-wabah gini mah supaya kita mengingat-ingat Allah, apalagi di bulan puasa seperti ini kan, malah lebih mendekatkan diri. Tapi anehnya pemerintah kenapa masa orang Islam yang mau tarawih atau yang mau jumatan atau apa juga di apa namanya teh, dia tidak bolehkan gitu ya, tidak bolehkan ke masjid ya kan, pemerintah kayak gitu ya kan. Masa kayak gitu sebenarnya kan salah itu. Tapi kan apa namanya tadi kan suruh mengkarantinakan diri, itu gimana? Ya bukan mengkarantinakan diri Kan biar tidak terjadinya makin banyak gitu virus tertular gitu kan. Iya, maksudnya kan di sini juga tidak akan terkena, bagi suatu mukmin tidak akan terkena wabah tersebut. Bagaimana jika kalau terkena orang mukmin tuh? Nah, di sini tuh kalau terkena ya kita apa sih namanya teh? Berserah. Bukan berserah.
tahu diri apa ya nggak tahu lah, pokoknya eh, kalau kita udah terkena ya udah diem we di rumah, jangan sok bedegong keluar gitu ta, ngomong bahasa kasar mah ulah sok keluar lah, ulah sok kayak nularkan ke batu nyanyi cicing we di rumah gitu. Nah kalau kita belum terkena ya udah nggak apa-apa sholat di masjid, kenapa harus di ini harus dilarang kan. Yang pertama dilarang dari pemerintah itu kenapa bukan misalkan jangan ngumpul-ngumpul di gereja atau apa, kenapa yang langsung dilarang tuh gak boleh ke masjid, kan kayak menentang Islam banget pemerintah tuh kayak gitu. Yang aneh yang saya anehkan tuh seperti itu. Terus masuk lagi ke dalam tadi kan mati syahid nih, mati syahid lagi apa sih tadi itu wabah itu adalah rahmat bagi seorang mukmin ya. Nah nilai pendidikannya kayak gitu ya, merekatkan diri kayak gitu. Terus ya yang selanjutnya tuh masuk ke bagaimana misalkan orang mukmin yang terkena itu, orang mukmin yang terkena wabah penyakit itu meninggal gitu ta, meninggal. Nah dalam kewafatannya itu, meninggalnya itu, kalau orang mukmin terkena wabah meninggalnya itu pasti mati syahid. Kenapa? Ada di sini hadisnya, hadis tentang orang-orang yang mati syahid. Langsung artinya aja ya, yang berbunyi kalau begitu sedikit sekali orang yang gugur di medan perang itulah yang mati syahid. Rasulullah merespon, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Mereka bertanya, lalu siapa yang gugur di medan perang? Beliau menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang mati karena tertimpa wabah tuh, termasuk dia juga wabah. Jadi masuk di sini orang yang terkena wabah juga pasti mati syahid ya. Itu bagi orang yang mukmin. Kalau bagi orang yang non mukmin, payahna eta matinya hanya. Terus orang yang mati karena sakit perut juga syahid, misalkan kita diare atau apa gitu ya, meren gitu ya, diare atau apa, ada penyakit di sekitar perut ya, kayak gitulah pokoknya, mati nih, meninggal, itu kita bisa disebut mati syahid juga. Tapi ini kita konteksnya dalam wabah. Nah yang tertimpa taun atau wabah pun mati syahid tuh. Di sini sudah jelas ya, yang terkena wabah orang mukmin ya, orang mukmin pasti mati syahid. Nah nilai pendidikannya tuh, jika kita terkena wabah kita tidak usah takut, karena kalau kita ingin sembuh pasti ada obatnya ya. Kalau tadi yang pertama, Allah menurunkan penyakit pasti akan ada obatnya. Terus kenapa kita jangan takut? Karena orang mukmin yang mati karena wabah, meninggal karena wabah pasti mati syahid, ganjarannya surga itu. Jadi kita nggak usah takut. Terus yang nyambung lagi ke sini, hadis tentang wabah adalah kesahidan, ini sama aja tadi yang sudah disebutkan dalam materi yang sebelumnya. Langsung artinya aja, karena langsung artinya yang menceritakan kepada kami, Hamid bin Umar Al-Bakrawi menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Aziyad menceritakan kepada kami, Ashim dan Hafsah binti Sirin, ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amroh meninggal karena apa? Aku berkata, karena To'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, To'un adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Tuh, ini Rasul sudah menjamin. Orang yang bukan Rasul yang menjamin Allah ya, cuman Rasul yaitu utusannya juga. Rasul juga sudah menjamin bagi orang yang terkena wabah, orang mukmin ya khususnya, orang-orang non mukmin nggak tahu itu neraka meureun eta mah nya nyaho. Nah, mukmin sama muslim bedanya apa ya? muslim itu Islam tapi belum tentu beriman. Nah mukmin mukmin itu beriman sudah tentu Islam, ngerti gak? Nah yang mukmin itu orang yang sudah bersahadah. Nah orang yang sudah bersahadah nih itu sudah pasti Islam, mengikatkan diri setelah kita balik 15 tahun. Nah sedangkan Islamnya apa dulu nih? Islam turun temurun atau Islam KTP atau Islam dia diri sendiri gitu, udah mengikatkan diri kepada Allah. Jadi hanya sekedar Islam tuh belum tentu dia mukmin gitu, ngerti? Nah
Jadi nilai kesimpulan dari semuanya ya ini nilai kesimpulan semuanya ya kita intinya harus percaya kepada Allah. Apapun yang diturunkan oleh Allah ya kita jalani saja ya, jangan terlalu takut lah, jangan terlalu ini. Intinya mendekatkan diri, banyak-banyak beribadah. Apalagi pemerintah yang sekarang nggak boleh beribadah berjamaah gitu ya, tidak boleh kumpul-kumpul ya. Itunya mah bagus sih ya, supaya mencegah, tapi ya salah juga sih caranya, nggak gitu juga kan kalau menurut saya gitu. Cuman nggak tahu pemerintah mah. Nah intinya mah jangan apa ya, intinya mah sih udah, intinya mah mendekatkan diri. Terus kita harus percaya bahwa apa yang Allah turunkan itu pasti ada ngajarannya atau obatnya atau apanya kalau penyakit. Sudah sih dari saya sekian seperti itu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan mutlak dari saya pribadi, kebenaran mutlak dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.